Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, namanya Abdurrahman As-Saghar radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qala, Abu Hurairah telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Idza, apabila tawaddu'tum, kalian berwudu, fabda'u, maka mulailah oleh kalian orang-orang yang berwudu itu, bima yaminikum, dengan anggota bagian kanan. Nah, ini masih ngejelasin beberapa minggu yang lalu bahwa ketika kita memulai berwudu, maka mulailah dari bagian anggota tubuh yang sebelah kanan. Tidak semua anggota wudu, sebab muka enggak mulai dari kanan. Kalau muka mulai dari kanan diguyurin begini sebelah, begitu. Enggak begitu. Yang dimaksud anggota wudu di sini yang terdapat dua rukun di dalamnya. Yang pertama adalah tangan, yang kedua kaki. Akan tetapi di bagian telinga, walaupun punya bagian kanan dan bagian kiri, itu boleh dilaksanakan secara bersamaan. Contoh gini, ini kan tangan nih, tangan balurin dari atas sampai kemudian ke siku. Dahulukan bagian kanan, artinya selesaikan 3 usapan di bagian kanan. Selesaikan bagian kanan 3 kali usap, baru kemudian bagian kiri. Mulai dahulu bagian kanan. Begitu juga dengan kaki. Selesaikan bagian kaki sebelah kanan, baru kemudian lanjutkan ke bagian kaki sebelah kiri. Lantas bagaimana dengan telinga? Telinga boleh langsung kedua-duanya. Itu. Boleh berbarengan langsung kedua-duanya. Boleh begitu. Boleh langsung kedua-duanya. Bagian kanan yang dimaksud dalam hadis baginda Rasul di sini adalah bagian kanan lebah atau pas lempengan kita membasuh tangan, dan pas kita membasuh kaki. Sampai di sini paham nih? Paham ya? Begitu. Nih karena udah biasa kita wudhu nih. Kalau masih kanan kiri, perbaiki jadi bagian kanan terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke bagian kiri. Akhrajahul arba'ah, dikeluarkan oleh imam yang 4, wa shahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Hadisnya sahih nih. Nabi memulai segala perkara pada anggota tubuh wudu dengan bagian kanan. Maka itulah kenapa kemudian menjadi dasar bagi kita, kalau melakukan sesuatu perkara yang ada nilai kebaikannya, maka upayakan dari sebelah kanan. Begitu. Contoh, ini yang gampang-gampang aja. Ketika kita lagi gendong bayi, kan suka marhabanan tuh bayi di bawah tuh, ya kan? Biasanya mulainya dari mana mulainya? Mulainya dari mana? Kalau bayi mau dicukur rambutnya, mulainya dari mana? Mulainya dari ustadz biasanya. Bener nggak? Mulainya dari ustadznya yang pertama kali. Nah, habis ustadznya ke belah mana? Belah kanan. Jangan lari ke belah kiri, tapi ke belah
kanan. Ini adab. Dahulukan kalau perkara-perkara kebaikan, dahulukan pada bagian kanan. Bahkan pernah saya mendengar dalam satu keterangan dalam kitab, ada hadis baginda Rasul, mudah-mudahan saya salah nih, begitu. Tapi saya pernah baca, kalau kita kesasar, bingung mau arah yang mana yang kita ambil, maka ambillah pada bagian kanan. Kita bingung nih, ini kiri apa kanan? Kita bingung nih, nyasar, ceritanya menyasar. Di mana ini posisi nih? Maka ada satu keterangan, kalau kita kesasar, bingung di antara dua jalan, maka pilihlah bagian kanan. Pak Ustadz, tapi kalau saya nanya sama orang terus kemudian alamatnya ada di sebelah kiri, kita ngambil kanan apa kiri? Ya kiri kalau itu mah. Itu mah udah jelas alamatnya ada di sebelah kiri. Ini mah posisi di mana kita tersesat, tidak ada tempat bertanya arahnya kemana, bagaimana kemudian ambillah bagian jalan yang menuju ke arah kanan. Saya juga nggak paham apa maksudnya, tetapi saya percaya tidak mungkin tidak ada hikmah pelajaran ketika itu perintah, ada perintahnya. Begitu. Jadi kalau kita kesasar, arahkan tujuan kita ke bagian kanan. Ini pernah saya lakukan dalam arti bagaimana? Termasuk juga tapi ini bukan apa namanya, ini pemikiran saya, begitu. Ketika kita misalnya mau ke satu tempat yang ada nilai kebaikannya, terus ada dua jalan antara ke kiri dengan ke kanan, saya lebih memilih yang ke kanan. Begitu. Apa sebab? Yaitu tadi berdasarkan dari itu. Jadi walaupun sebelah kanan bisa lewat, sebelah kiri bisa lewat, tetapi ketika ada urusan kebaikan saya ambil belah kanan. Kalau jaraknya sama-sama, kalau belah kanan aja segitu waktunya, kalau belah kiri segitu. Tapi kalau jalan belah kanan malah 2 jam nyampenya, terus kemudian ke sebelah kiri setengah jam nyampenya, kita kira ambil yang mana? Belah kiri. Ini ngaji tapi mikir ya. Jangan kata Pak Ustadz Pak Uji, kalau kita ada 2 jalan persimpangan antara kiri dan kanan, maka ambillah bagian kanan. Akhirnya tuh nggak ketemu tempat kondangan. Ini kalau posisinya sama-sama arahnya, terus dekatnya jaraknya juga sama, maka saya memilih bagian yang sebelah kanan karena berdasarkan itu. Begitu. Sampai di sini paham ya? Baik. Terus ada beberapa orang yang datang ke rumah, Pak Ustadz minta doa, anak saya rada rewel, begitu. Saya bilang silakan bacain Fatihah, bacain sholawat, usap kepala anaknya pakai tangan kanan pada saat anaknya tidur. Akan berpengaruh itu kepada anak, sebab doa orang tua bagi anak makbul, apalagi doanya kebaikan. Nah, ini terkait kepada bagian kanan. Saya juga lebih kepada adab bagian kanan ini, lebih kepada akhlak. Kalau kita ditanya orang, Pak, mohon maaf mau nanya, alamatnya ini ada di mana ya? Pantas kayaknya mah begini ngomongnya, ada di sebelah kanan. Tapi kalau pakai tangan kiri, udah sono no. Pantas nggak kira-kira? Di budaya kita secara khusus, kanan itu menandakan akhlak. Begitu. Jempol sama telunjuk aja beda. Apalagi di budaya Jawa, begitu menghormati orang, Pak, mohon maaf mau tanya alamat ini di mana? Jempolnya yang main belah sana tuh, begitu. Kalau pakai tunjuk kasar apa enggak? Kasar. Belum mana Pak? No, sono no. Ini orang kita nih.
begitu. No, salam. Kanan sama kiri nunjuknya, kira-kira sopanan mana? Di mana Pak? No, sono. Lu mau nanya gue? No, sono. Kanan sama kiri juga menandakan akhlak dan kesopanan. Kalau pakai kanan mah lebih pada adab, lebih pada sopan. Permisi juga nunduk tangannya, yang diturunkan tangan kanan. Begitu. Akhlak. Nah, ini lagi-lagi perihal terkait masalah kanan dan kiri lebih kepada akhlak. Makan juga begitu. Makan pakai tangan kanan. Nyerahin sesuatu juga pakai tangan kanan. Lebih ada akhlaknya. Nah, itu terkait masalah kanan dan kiri. Walaupun boleh jadi berbeda budaya antara kita dengan bangsa yang lain, begitu. Di begini nih nggak ada di budaya barat nih. Di daerah Eropa orang kemudian ditanya alamatnya terus jawabnya begini, nggak ada di sono, begitu. Nggak ada di Eropa begini nih, nggak ada, masing-masing budaya. Nah, karena kita tinggalnya di Indonesia, ada pepatah, di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Nah, secara khusus kita tinggal di Jakarta, budayanya budaya Betawi, ada modelnya. Maka di mana kita tinggal, maka budaya setempat mesti kita angkat. Itu namanya akhlak, begitu. Baik, kita lanjutkan. Wa anil Mughirati ibni Syu'bah, dari sahabat Al-Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, berwudu, fama sya'a binasiyatihi, dia juga mengusap. Nih kalau depan rambut apa namanya? Jambul, apa namanya nih? Hah? Ngusap kalau rambut itu kan ada begitunya tuh. Apa, jambul ya? Ya, gitu. Jadi Nabi juga ngusap jambulnya, begitu. Wa 'alal imamah, kalau pakai sorban juga diusap sorbannya, begitu. Wal khuffayyani, dan juga sepatu. Cuman bedain ya, sepatu di kita dengan sepatu di daerah Arab di zaman Nabi berbeda. Kalau di sini rame orang, si tadi mana yang Mas yang baru pulang kerja, nih si Mas nih, karena yang lain makan dari rumah, ini si Mas, atau dari si Mas itu misalnya pulang kerja dari pabrik atau dari kantor, kan pakai sepatu. Kira-kira kalau masuk ke masjid pakai sepatu, Bang Haji Karim sewot apa enggak? Ini berbeda sepatu yang dimaksud dalam hadis ini dengan sepatu yang biasa kita pakai. Sebab khuf di sini sepatu tipis yang biasa memang dipakai di dalam ruangan. Kalau kita mah kaos kaki lah, kira-kira begitu. Jadi memang biasa sepatu itu mah sepatu yang memang dipakai dan biasa di dalam sholat, begitu. Nah, kalau sepatunya sepatu sket, sepatu pantopel masuk ke dalam masjid, kira-kira diomelin nggak? Rame viral. Kemarin aja belum lama viral di video gara-gara ada orang yang masuk ke dalam masjid tanpa membuka sepatu. Rame nggak? Rame, begitu. Nah, ini berbeda. Nah, khauf di sini adalah jenis sepatu yang memang biasa dipakai di dalam ruangan. Jadi karena posisinya apa? Bisa jadi karena memang di sana posisinya dingin. Begitu. Kalau kita kan kalau sholat, kayak misalnya saya pernah sholat datang ke satu tempat di Dieng di Wonosobo, posisinya dingin 9 derajat. Buat orang Jakarta yang kondisinya panas tinggal di sono sholat pakai kaos kaki. Nah, kira-kira begitu. Dibasuh kaos kakinya seperti diusap dan sebagainya, begitu. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis ini pun juga sahih.
Kita masuk ke hadis yang ke-16. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya, fi sifati hajjin nabiyyi, di dalam menjelaskan sifat hajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, ibda'u, mulailah oleh kalian, bima bada Allahu bi, dengan apa-apa yang oleh Allah didahulukan. Akhrajahun Nasa'i hakadha bilabzil amri wa huwa inda Muslimin bilabzil khabari. Nah, ini juga termasuk bagaimana kemudian Allah menggambarkan, memerintahkan kepada Nabi dengan memulai dengan bagian kanan. Atau makna di sini juga bermakna mulailah wudu seperti yang Allah ajarkan. Misalnya, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Ini keterangan bagi yang rukun. Rukun wudu yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang kedua mengusap, menyapu kedua telapak tangan, baik kanan dan kiri sampai ke sikut. Yang ketiga menyapu kepala. Yang keempat apa? Kaki. Yang kelima apa? Apa yang kelima? Tertib. Ulangi, yang pertama niat. Makanya niat mah penting. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Kapan dimulainya niat itu? Pada saat membasuh muka, bukan pada saat kumur-kumur. Jadi niat itu dibaca kapan? Di mana niat tempatnya? Ada di dalam hati. Pada saat mau membasuh muka, baru tuh kemudian niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Baru tuh sambil dibasuh muka, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Bukan pada saat kumur. Begitu. Terus apalagi yang kedua? Membasuh muka. Mana batasan muka? Dari seluruh wajah, batasnya sampai tempat tumbuh rambut. Begitu. Kalau punya jenggot, jenggotnya menin. Kalau tipis, kalau jenggotnya kira-kira tebal, enggak usah dipaksain, sekedar basah saja. Terus yang ketiga apa? Kedua telapak, kedua tangan sampai ke sikut. Yang ketiga. Yang keempat apa? Kepala. Yang kelima kaki. Ulangi nih. Pertama nih, kedua muka, ketiga tangan sampai ke sikut, keempat, kelima, keenam tertib. Tertib di sana menunjukkan tidak boleh bagian tangan ditaruh di belakang, bagian niat ditaruh di belakang, nggak boleh. Sampai di sini paham? Berapa rukun wudu, Mang Ade? 5 lagi. Ada berapa? Ini kudu tahu nih, sebab ini penting. Apa saya bilang ini penting? Sebab wudu itu menjadi bagian dari sahnya sholat. Saya ulang sekali lagi. Rukun wudu yang pertama niat. Di mana tempatnya niat wudu? Pada saat membasuh muka. Yang kedua, telapak tangan dari ujung tangan sampai kepada sikut. Yang ketiga, kepala. Yang keempat, ada yang kehilangan tuh. Satu niat, yang kedua muka. Tuh, muka kehilangan tuh. Yang pertama niat, yang kedua muka, yang ketiga tangan, yang keempat kepala, yang kelima kaki, yang keenam tertib. Udah berapa jadinya, Mang Ade? Hah? Nah, bagaimana kuping? Kuping mah hukumnya
sunnah. Jadi yang rukun ini nggak boleh ketinggal nih. Kalau ngelihat orang wudu nggak pakai kumur-kumur, sah nggak wudunya? Bang Ade, kalau ada orang kagak kumur-kumur langsung muka aja, sah nggak wudunya? Hah? Sah nggak? Sah. Apa sebab sah? Karena hukumnya sunnah. Tapi lebih bagus mana antara dikerjakan atau tidak dikerjakan? Lebih bagus dikerjakan. Boleh nggak Pak Ustadz kita nggak pakai wudu, nggak pakai kumur-kumur? Atau dalam keadaan seperti apa? Lihat kondisi. Kalau airnya makin dikit, sementara yang ngantri wudu banyak, maka sebaiknya menghemat air. Biasanya nih kalau mau pulang kampung, berhenti di apa namanya kalau tol itu? Rest area. Kalau pulang kampung mau lebaran, rest area penuh apa enggak? Air wudunya kecil apa gede? Kalau lagi begitu, ya mbok mikirin yang belakang. Paham nggak? Udahnya lagi antri rame, dia wudunya ada kali 10 menit, 15 menit. Kasihan yang belakang. Nah ini penting, lebih kepada kebijaksanaan, begitu. Atau sholat Jumat di masjid, tempat wudunya terbatas, udah mulai mau sholat, yang ngantri mau wudu masih banyak, mbok ya mikir, wudunya jangan kebangetan lama, yang penting sah wudunya, begitu. Ini lebih kepada kebijaksanaan, begitu. Arrajahun Nasa'i hakadha bilafzil amri wa huwa inda muslimin bilafzil khabar. Hadis yang selanjutnya, ini jam 7 ini bener ya? Wa anhu radhiyallahu anhu, masih dari Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddu adaral ma'a ilal mirfaqai. Biasanya Nabi, nah kalau kana ini jadi biasanya nih. Biasanya Nabi ketika berwudu, dia adaral ma'a, mengalirkan air ala mirfaqaihi, sampai ke sikut. Sikut. Nah kalau bisa mazhab Syafi'i lebihin dikit, begitu. Ini menarik nih. Nabi biasanya kalau wudu tangan sampai ke sikut. Nah kita mazhab Syafi'i lebihin dikit. Ikhtiyat, kehati-hatian, takut ada sikut yang belum terkena, lebihin, begitu. Bahkan menurut keterangan dalam hadis yang sebelumnya kita udah baca, nanti di hari kiamat orang yang membiasakan wudu, maka bekas wudunya bersinar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang-orang tahu bahwa ini adalah orang-orang yang ahli wudu. Jadi nanti di hari kiamat, saat manusia dikumpulkan, maka ketika orang itu menjadi orang yang terbiasa berwudu, maka bekas wudunya memancarkan sinar terang. Kalau lagi gelap, terus muka kita disenterin, kelihatan nggak Pak? Nah kira-kira gitu. Nanti di hari kiamat, di saat orang-orang lain berkumpul di hari kiamat, maka ada sebagian orang yang bersinar mukanya, yang bersinar tangannya, bersinar di bagian tubuhnya karena bekas air wudu. Maka semakin dipanjangin bekasnya, semakin bersinar, sinarnya semakin panjang. Kira-kira begitu. Makanya kenapa kita bermazhab Syafi'i sampai ke sikut dan lebihin dikit.
Ini dalilnya nih. Ini hadisnya, keterangan bahwa Nabi kalau berwudu selalu dialirkan, airnya dialirkan. Perhatikan, bukan tangannya yang ngalir, dialirkan airnya sampai ke Bagaimana caranya? Nih air nih padasan, begini dijalanin airnya teman itu, sampai kemudian ke bukan tangannya yang jalan, airnya dialirkan. Kira-kira kemarin kita wudunya tangan yang jalan apa air? Yang jalan tangan apa air? Kita begini tuh, kita mah. Padahal Nabi idza tawaddo'a adarul ma'a ila mirfaqaihi, mengalirkan air sampai ke siku. Sampai sini dijelas. Yang kemarin masih tangan yang main, tobatlah. Maksud kalimat tobatlah, benerin, sempurnain, begitu. Ya. Akhrajahu Daraqutni bi asnadin dhaif, cuma hadis ini secara sanad hukumnya lemah. Itu. Tapi boleh nggak dijadikan hujah? Boleh. Karena hadis ini walaupun lemah menjadi pendukung daripada hadis-hadis yang lain. Tidak sampai hadis ini kepada hadis palsu, tapi lemah begitu. Ini terdapat dalam kitab Al-Imam Daraqutni. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya, qala, Abu Hurairah namanya Abdurrahman As-Sakhar, beliau kemudian telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a. Nah ini ngeri nih. Tidak dianggap wudu liman, siapa orang yang berwudu, lam yazkurismallahi alaih, yang tidak memulainya dengan membaca bismillah. Kapan membaca bismillah? Pada saat membasuh sela-sela jari. Kan kita kalau mau wudu sela-sela jari kita gini dulu nih 3 kali, sambil ngomong bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian wudu. La wudu'a, tidak dianggap wudu. Wadah, serem nih. Kalau nggak dianggap wudu berarti wudunya sah apa enggak? Hah? Kalau nggak dianggap wudu nih, wudunya sah apa enggak? Waduh, repot urusannya. Begitu. La wudu'a di sini maknanya tidak sempurna. Kalau ngelihat keterangan di dalam hadis yang lain, kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, maka terputus. Apa terputus? Tidak sempurna wudunya. Boleh jadi segala sesuatu yang tidak dibacakan bismillah, maka terputus keberkahannya, terputus pahalanya. Paham nggak? Wudu, la wudu'a, tidak dianggap berwudu, maksudnya boleh jadi keberkahan wudu tidak didapatkan oleh kita. Kemarin di awal-awal bab wudu kita jelaskan bahwa nanti orang yang menyempurnakan wudu akan mendapatkan surga lewat pintu mana aja. Masih ingat nggak itu? Masih ingat ya? Boleh jadi orang yang tidak memulai wudu, fahuwa aqta, maka terputus amalan wudu itu, tidak mendapatkan apa yang disebutkan oleh baginda Rasul. Tetapi sah atau tidak? Nah ini ikhtilaf. Ada ulama yang mengatakan tetap dianggap sah, hanya
keberkahan pahala dari wudunya, tidak mendapatkan fadilah itu. Begitu. Sampai di sini paham ya? Pokoknya ngaji udah paham aja udah. Begitu. Akhrajahu Ahmad wa Abu Daud, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah, bi isnadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Wali Tirmizi, dan bagi Imam Tirmizi, an Sa'id ibni Zaid wa Abi Sa'id nahu, dan lainnya. Wa qala Ahmad, dan telah berkata Imam Ahmad, la yasbutu fihi sayun, tidak ditetapkan dalam hadis ini segala sesuatunya. Nah ini ikhtilafnya di sini. Jadi ada ulama yang mengatakan tidak menjadi batal wudunya, hanya tidak dianggap sempurna wudunya, begitu. Sama ada keterangan di dalam hadis, ini dalam hadis nih, bukan saya yang ngomong nih, saya nggak usah pakai mic. Tidak dianggap sholat bagi orang yang tinggal di sekitaran masjid tapi sholatnya tidak di dalam masjid. La sholata. Waduh, repot kalau begini si Pauji, kalau nggak sholat di sini nggak dianggap sholat ya. Ini yang ngomong bukan saya nih, yang ngomong Rasul. Nanti ada di kitab ini, di kitab Bulughul Maram. La sholata, tidak dianggap sholat bagi tetangga masjid yang kalau sholatnya nggak di dalam atau tidak berjamaah di masjid. Maksud la sholata di situ apakah tidak dianggap sholat? Bukan, tapi tidak sempurna sholatnya bagi orang yang ada di sekitaran masjid tapi sholatnya tidak di masjid. Ini saya sampaikan, maksudnya kalimat la sholata la wudu'a bukan kemudian menjadi tidak sah sholatnya, tetapi tidak sempurna, sekaligus untuk membangkitkan semangat. Bagi orang yang berwudu kudu baca bismillah, bagi tetangga masjid kudu sholatnya di masjid. Ini yang ngomong baginda Rasul, ada di dalam kitab ini, begitu. Wa an Talhah, dari sahabat Talhah ibni Mudarrib, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya, qala, beliau telah berkata, ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yafsilu bainal madmadati wal istinsyaqi. Rasul, sahabat Talha ini melihat baginda Rasul ketika berwudu memisahkan antara kumur-kumur dengan menghirup air di hidung. Di awal kita sudah bahas boleh menggunakan satu air untuk dua sunnah itu. Satu air begini, wudu, kumur-kumur, terus tak sisa airnya buat hidung. Boleh satu. Tetapi dalam keterangan ini, Talha pernah melihat Nabi memisahkan airnya antara madmadah dan istinsyar atau istinsak, begitu. Jadi dengan perisah, persis kayak wudunya kita, persis nggak kayak wudunya kita dipisah nggak airnya? Dipisah nggak? Cuman pertanyaannya mana yang lebih kuat antara dipisah sama digabung? Mana yang lebih afdol antara dipisah dengan digabung? Yang lebih afdol kalau enak, karena ini nggak ngomongin enak ini mah, begitu. Ini ngomongin afdol, mana yang lebih afdol dari segi hadis, kekuatan hadis, karena hadis yang di sini yang disebutkan bi isnadi dhaifin, dengan hadisnya posisinya lemah. Sementara posisi hadis yang mengatakan antara digabung, kedudukannya lebih baik posisi hadisnya, tetapi tidak membuat wudunya menjadi rusak. Boleh dipisah, boleh digabung. Kalau lebih afdal digabung. Sama seperti mengusap kepala, begini doang sah nggak? Begini doang sah, bahkan belakangnya doang juga sah. Tapi mana yang lebih afdal, diginiin
Apa diginiin? Yang keseluruhan. Tapi nggak usah airnya segini nih. Kadang-kadang ngambil airnya segini nih. Walah. Wah, ada lepek mukanya. Begitu. Kagak usah, yang penting masih ada percikan air. Namanya menyapu, bukan membasuh. Bedain tuh. Kalau tangan membasuh, kalau muka membasuh, tapi kepala menyapu. Nggak perlu pakai air yang segini. Nggak usah. Pada ngeces, begini baju pada basah semua. Ngeliat nggak ada orang wudhu bajunya basah semua? Biasanya wudhu begitu di bulan Ramadan. Biasanya pun waktu zuhur. Biasanya waktu zuhur. Matahari lagi panter-panternya, lagi panas-panasnya. Allahu Akbar. Begitu. Pernah ada cerita orang di tempat wudhu megang namanya botol aqua, mau minum. Kemudian dilihat orang dia wudhu pakai aqua. Allahu Akbar. Begitu. Ini mau minum ketahuan, akhirnya wudhunya pakai aqua. Masih mending kalau pakai aqua. Ada yang pakai teh pucuk. Mau minum nyari tempat yang nggak kelihatan orang di tempat wudhu. Ketika mau minum begini orang lewat. Begitu, bang ngapain bang? Gua lagi wudhu. Pakai aqua, pakai teh pucuk begitu. Begitu. Ada yang begitu ya? Ada juga yang wudhu, yang puasa tapi rajin banget wudhu. Puasa rajin banget wudhu, asal 1 jam dia balik ke tempat wudhu, masukin 3 keluar 1, 2-nya nyangsang. Ini kelakuan anak-anak. Yang tua mau nggak mungkin begini. Yang tua mah udah kuat sama puasa, bahasanya udah kelamaan puasa. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dari ini berapa menit lagi, Pan? 4 menit lagi? 1 menit lagi? Baik, karena tinggal 1 menit lagi saya tidak lanjutkan, takut kurang waktunya. Ada pertanyaan 1 menit 1 orang, kalau mau tanya silakan. Batas tetangga masjid ya pokoknya mah yang masjidnya masih kelihatan lah gitu kira-kira. Bener memang itu keterangannya. 40 rumah itu termasuk tetangga namanya. Kanan kiri keliling. Iya begitu. Kalimatnya begini pokoknya mah. Memang 40 rumah, tapi 40 rumah itu gambaran ya. Gambaran doang bagaimana kemudian yang disebut tetangga masjid itu yang masjidnya kira-kira masih ya ukuran tetangga lah begitu. Begitu itu gambaran doang. Sama seperti ketika ada orang berzina dibiarkan, maka 40 rumah kanan kiri kalau membiarkan ya. Kalau nggak tahu bagaimana? Ya orang nggak tahu. Yang kategori itu adalah membiarkan. 40 rumah itu dianggap sebagai tetangga yang dekat, kira-kira begitu. Sampai di sini mudah-mudahan dipahami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.